Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nurfadila, NIM 2017401094 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam B. Di sini saya akan presentasikan tentang teori-teori perkembangan manusia. Selanjutnya ada teori-teori perkembangan manusia, ada 5, yaitu yang pertama ada teori kognitif, dan yang kedua ada teori perilaku dan belajar sosial, dan yang ketiga ada teori etologi, dan yang keempat ada teori ekologi, dan yang kelima ada teori psikoanalisa. Pengertian teori perkembangan. Teori perkembangan atau biasa disebut dengan teori attachment adalah teori yang membahas tentang perubahan fisik individu, mencakup perilaku, kebiasaan, dan mental manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sejak lahirnya individu sampai matinya individu tersebut, terdapat beberapa teori pendekatan yang dapat dilakukannya. Teori pendekatan apa sajakah yang terdapat di dalam setiap individu? Yang pertama ada pendekatan kognitif, dan yang kedua ada pendekatan belajar, dan yang ketiga ada pendekatan etologi. Yang pertama ada pendekatan kognitif, merupakan pendekatan yang menganalisa tentang perilaku individu, apa saja yang menjadi kegiatan individu, sedangkan pengertian kognitif sendiri yaitu berpikir. Jadi, pengertiannya yaitu pendekatan yang menitikan kepada kemampuan berpikir dan tingkah laku setiap individu. Yang kedua ada pendekatan belajar. Pendekatan belajar dilakukan dengan belajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap ilmu, dan dalam pendekatan ini biasanya dilakukan di sekolah, seperti kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan tenaga pendidik dan juga murid. Pendekatan belajar ini lebih efektif karena pendidik dapat memantau sejauh apa perkembangan dari murid-muridnya. Yang ketiga, ada pendekatan etologi. Pendekatan ini dikemukakan oleh Charles Darwin, penemu teori evolusi. Bahwasannya, teori ini merujuk pada asal-usul manusia sebagai makhluk hidup. Beberapa teori perkembangan yang berkaitan dengan manusia diantaranya adalah: yang pertama ada teori empiris. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pengalaman yang dialami oleh setiap individu dimulai sejak awal ia dilahirkan sampai kelak ia meninggal dunia. Dan yang kedua ada teori nativisme, menyebutkan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor bawaan yang dibawa dari lahir. Faktor tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan yang akan dijalani setiap individu. Yang ketiga ada teori naturalisme, menyimpulkan bahwa individu dapat berkembang sesuai dengan lingkungannya. Jadi, dalam pertumbuhan individu mengikuti bagaimana cara lingkungan memberikan pelajaran kepadanya. Yang keempat ada teori konvergensi. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu saling berkaitan dengan sifat manusia lainnya. Pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses pertumbuhan, meningkatnya kemampuan menyesuaikan diri, dan adanya perubahan sepanjang hidup. Ada juga yang menjelaskan tentang perkembangan merupakan fisikis setiap individu. Proses tersebut terstruktur dan dapat diamati. Charles Darwin, penemu teori evolusi tahun 1887, menuliskan dalam jurnalnya, ia menganalisis anak laki-lakinya bahwasannya setiap individu akan mengalami perkembangan emosional yang akan membawanya ke arah yang lebih matang atau dewasa. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan. Yang pertama ada perkembangan mengikuti pola yang teratur baik pada masa pranatal maupun postnatal. Pola perkembangan individu bersifat cephalocauda, yaitu perkembangan mulai dari kepala ke kaki. Proximodistal, yaitu pola perkembangan bergerak dari yang dekat ke yang jauh, keluar dari sumbu pusat tubuh menuju ke ujung-ujungnya. Yang kedua ada dalam perkembangan terdapat diferensiasi, pengkhususan dan penghalusan dari fungsi-fungsi. Yang ketiga ada perkembangan bersifat progresif, berkembang ke arah tahapan yang lebih berkembang atau yang lebih maju. Dan yang keempat ada perkembangan berjalan kontinu dan diskontinu. Perkembangan yang kontinu terlihat dalam perubahan yang bersifat kuantitatif, misalnya perkembangan bicara baik seperti mengoceh. Sedangkan diskontinu misalnya perubahan yang bersifat kualitatif seperti merangkak ke berjalan. Perkembangan mengikuti fase-fase tertentu. Setiap fase memiliki ciri perkembangan tersendiri. Pada setiap fase terdapat beberapa sifat berkembang lebih dari sifat lainnya. Misalnya, umur bayi yang 2 tahun, perkembangan bayi terutama untuk kontrol terhadap tubuhnya, belajar bicara, mengenal sekeliling. Sedangkan umur 3-6 tahun, perkembangan berpusat pada kontak sosial. Selanjutnya, perkembangan mempunyai ciri equilibrium atau keseimbangan dan ciri disequilibrium atau ketidakseimbangan. Dalam fase equilibrium atau keseimbangan, anak-anak mudah menyesuaikan diri dan tidak banyak menimbulkan kesukaran. Dalam fase disequilibrium atau ketidakseimbangan,
penyesuaian diri terganggu oleh faktor-faktor di dalam dirinya atau faktor-faktor luar sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi lingkungannya. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada sensori motor dari lahir sampai 2 tahun. Yang kedua ada praoperasi dari 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga ada operasi konkret dari 7 sampai 11 tahun. Kemampuan-kemampuan usia lahir sampai 2 tahun, yaitu terbentuknya konsep, kepermanenan objek, dan kemajuan gradual dari perilaku refleksif ke perilaku yang mengarah kepada tujuan. 2-7 tahun, yaitu perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek di dunia. Pemikiran masih egosentris dan sentrasi. 7-11 tahun, perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir secara logis. Kemampuan-kemampuan baru termasuk penggunaan operasi-operasi yang dapat balik. Pemikiran desentrasi dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh keegosentrisan. Selanjutnya ada tentang teori kognitif menurut Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian di sekitarnya. Yang pertama ada skema, yaitu pola-pola mental yang memandu perilaku, dan yang kedua ada adaptasi, yaitu proses penyesuaian skema-skema sebagai respons terhadap lingkungan dengan menggunakan asimilasi. Dan yang ketiga ada asimilasi adalah penginterpretasi pengalaman-pengalaman baru dan hubungannya dengan skema-skema yang ada. Dan yang terakhir ada akomodasi adalah pemodifikasian skema-skema yang ada untuk mencocokkan dengan situasi yang baru. Selanjutnya ada tentang teori psikoanalisa. Menurut teori Freud, bahwa tujuan dari perkembangan adalah terbentuknya kepribadian dewasa yang matang, bebas dari kecemasan atau anxiety, yang tidak sadar dan mampu mengadakan hubungan yang sehat dengan manusia lain. Menurut Freud, struktur kepribadian terdiri dari ID, ego, dan superego. Dengan makin bertambahnya ego, maka dengan fungsi ego, anak bisa membedakan antara dorongan di dalam dirinya dengan kenyataan. Ia mulai dapat menyesuaikan diri pada tuntutan kenyataannya. Selanjutnya ada tentang teori ekologi. Menurut ahli psikologi Amerika, Uri Bronfenbrenner merumuskan teori ekologi dalam psikologi perkembangan, yaitu bagaimana kualitas yang diwarisi oleh seorang anak dan lingkungan tempatnya berinteraksi dapat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembangnya anak. Selanjutnya ada tugas konservasi, yaitu ada 3. Yang pertama ada tahap sensori motor, adalah tahap selama bayi belajar tentang lingkungan mereka dengan menggunakan indera-indera dan keterampilan mereka. Dan yang kedua ada tahap praoperasi, adalah tahap pada waktu anak belajar secara mental menggambarkan benda-benda. Dan yang ketiga ada konservasi, adalah konsep bahwa sifat-sifat tertentu dari suatu objek tetap tinggal sama, tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan sifat lainnya. Selanjutnya ada tentang reversibilitas, adalah kemampuan untuk melakukan operasi mental dan kemudian mengembalikan pemikiran itu untuk kembali ke titik awal. Sedangkan egosentris adalah keyakinan bahwa setiap orang memandang dunia seperti Anda memandangnya. Dan yang ketiga ada tahap operasi konkret, adalah tahap saat mana anak-anak mengembangkan keterampilan penalaran logis dan konservasi, namun dapat menggunakan keterampilan hanya saat berhadapan dengan situasi-situasi yang dikenalnya. Dan materi yang terakhir ini ada realitas yang diinferensikan, makna dari rancangan dalam konteks informasi yang relevan. Selanjutnya ada seriasi, menyusun objek-objek dalam tatanan berurutan menurut satu aspek, misalnya ukuran berat, volume. Selanjutnya ada transitivitas, kemampuan individu secara mental menyusun dan membandingkan objek-objek. Dan ada inklusi kelas, individu dapat berpikir secara serentak tentang keseluruhan kelas objek dan hubungan antara kelas-kelas subordinatnya. Dan selanjutnya, pemikiran operasi formal menghadapi situasi dan penalaran hipotesis secara abstrak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan bagian pengeditan ataupun bagian pengucapan.